Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman semua yang telah menyaksikan video ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas B Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi angkatan tahun 2022. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Di sini kami dari kelompok 5 telah mendiskusikan materi tersebut dan berikut hasil diskusinya akan kami paparkan. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Lufita Diani Larasati dengan NPM 224102037. Di sini saya sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 5 kelas B Gizi. Dan izinkan saya juga untuk memperkenalkan teman-teman dari kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Lufita Diani Larasati, sebagai moderator sekaligus pemateri dengan nomor pokok mahasiswa 224102037. Kemudian yang kedua ada Regina Nur Oktapiani dengan NPM 224102045 sebagai pemateri. Kemudian ada Maura Sheni Ratna Dewi dengan NPM 224102053 sebagai pemateri. Dan selanjutnya ada Revalia Azahra dengan NPM 224102056 sebagai pemateri. Dan yang terakhir ada Muhammad Hizkia dengan NPM 224102059 sebagai pemateri. Baik teman-teman semuanya, untuk mempersingkat dan mengefektifkan waktu, langsung saja kita kepada pemateri yang pertama, yaitu Regina Nur Oktapiani yang akan mempresentasikan subjudul materi tentang hakikat ilmu pengetahuan. Kepadanya disilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat ilmu pengetahuan. Apa itu hakikat? Hakikat bisa berarti keberadaan atau eksistensi. Jadi hakikat ilmu pengetahuan merupakan seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu ini juga memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Ilmu bukan sekedar pengetahuan, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Ilmu pengetahuan juga merupakan produk dari epistemologi. Dengan kata lain, ilmu terbentuk dari 3 cabang filsafat, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jika ketiga cabang tersebut terpenuhi, berarti sah dan diakui sebagai sebuah ilmu. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Regina Nur Oktapiani sebagai pemateri pertama yang telah memaparkan mengenai hakikat ilmu pengetahuan. Jadi teman-teman, ilmu pengetahuan itu dapat diartikan sebagai hasil dari usaha yang dilakukan secara sadar untuk menyelidiki dan juga mewujudkan apa yang ada di alam bawah sadar manusia itu menjadi kenyataan. Jadi dari ekspektasi menjadi sebuah realita. Baik, untuk pemateri selanjutnya, yaitu pemateri kedua adalah Muhammad Hizkia yang akan memaparkan materi mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Kepada saudara Muhammad Hizkia disilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK. Pancasila telah dijadikan dasar nilai bagi pengembangan IPTEK demi kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. Pengembangan IPTEK sebagai hasil budaya masyarakat Indonesia harus didasarkan pada nilai moral, ketuhanan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada dasarnya, sila-sila pada Pancasila merupakan sumber nilai kerangka pikir dan dasar moralitas bagi pengembangan IPTEK, sehingga sila-sila dalam Pancasila menunjukkan sistem etika dalam pengembangan IPTEK. Berikut adalah penjabaran sila-sila Pancasila yang dijadikan sebagai pedoman dalam pengembangan IPTEK yang dikemukakan oleh KLM.
Pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, mengimplementasikan ilmu pengetahuan menciptakan pertimbangan antara rasional dengan irasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah secara beradab. Ketiga, sila persatuan Indonesia, memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia akibat dari sumbangan iptek dengan iptek persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud dan terpelihara. Persaudaraan dan persahabatan antar daerah di berbagai daerah terjalin karena tidak lepas dari faktor kemajuan iptek. Keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mendasari pengembangan iptek secara demokratis. Kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemajuan iptek harus dapat menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Hizkia yang telah memaparkan materi mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Langsung saja kita kepada pemateri yang ketiga, yaitu Revalia Azahra. Baik teman-teman, kepada Saudara Revalia Azahra ini akan memaparkan materi mengenai urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi seberapa penting sih teman-teman ya Pancasila itu, dasar negara kita itu menjadi dasar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di negara kita ini. Nah, langsung saja kepada Revalia Azahra, disilahkan untuk memaparkan materi. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Langsung saja materinya, urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian pula halnya dalam aktivitas ilmiah. Perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang bersifat pasti. Hal ini dikarenakan pengembangan iptek yang terlepas dari nilai ideologi bangsa justru dapat mengakibatkan hal-hal negatif. Sekian materi saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Revalia Azahra yang telah memaparkan materi mengenai urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena di sini kami dari Prodi Gizi, tentunya kami akan mengaitkan bab 7 pada mata kuliah Pancasila ini dengan program studi kami, yaitu ilmu gizi. Kepada Maura Shani Ratna Dewi, dipersilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya, yaitu pengertian ilmu gizi dan perkembangan gizi di Indonesia. Untuk pengertiannya, ilmu gizi atau nutrition science adalah ilmu yang mempelajari tentang makanan dan kaitannya dengan kesehatan tubuh. Menurut WHO, ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari proses yang terjadi pada organisme hidup. Proses tersebut meliputi pengolahan zat-zat gizi yang diperoleh melalui makanan untuk pertumbuhan, menghasilkan energi, dan memelihara jaringan. Pada tahun 1926, Mary Swartz dikukuhkan sebagai profesor ilmu gizi pertama. Sejak saat itu, ilmu gizi diakui sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri. Lalu untuk perkembangan ilmu gizi di Indonesia berlangsung seiring dengan Belanda mendirikan laboratorium kesehatan pada tahun 1888 di Jakarta. Tujuannya yaitu menanggulangi penyakit beri-beri di Indonesia dan Asia. Dan pada tahun 1934 didirikan Lembaga Makanan Rakyat yang diketuai oleh Profesor Purwosudarmo atau dikenal dengan Bapak Gizi Indonesia. Bapak Purwosudarmo juga berhasil memperkenalkan promosi gizi yang baik dengan istilah 4 sehat 5 sempurna. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Maura Shani Ratna Dewi. Langsung saja untuk pematerian yang terakhir mengenai contoh aplikasi sebagai contoh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia itu akan dipaparkan oleh saya sendiri, Vita Diani Larasati.
Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai contoh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasarkan pada Pancasila. Di sini saya mengambil contoh dari aplikasi Kuala 24 yang merupakan singkatan dari kalkulator asupan gula 24 jam. Aplikasi ini merupakan aplikasi buatan anak negeri yang dirancang dan dibuat oleh Indonesian Hydration Working Group atau IHWG yang mulai dirancang pada tahun 2015. Nah, aplikasi ini memiliki beberapa fitur, diantaranya menghitung indeks massa tubuh pengguna, dan kemudian cara kerjanya pengguna aplikasi diharuskan untuk memasukkan data dan informasi data mengenai makanan apa saja yang telah dikonsumsi selama 24 jam sebelumnya. Makanan yang dikonsumsi harus terdiri dari makanan berat dan juga makanan selingan berupa camilan contohnya. Kemudian nanti aplikasi akan menghitung asupan nutrisi yang telah dikonsumsi oleh pengguna, apakah sudah memenuhi atau justru kekurangan atau bahkan malah kelebihan. Kemudian kaitan aplikasi Kuala 24 ini dengan Pancasila, aplikasi Kuala 24 ini telah menggambarkan nilai-nilai Pancasila, yaitu kelima sila Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi aplikasi ini dibuat dengan tujuan mulia, yaitu untuk memudahkan masyarakat dan untuk memudahkan masyarakat mengetahui apakah asupan makanannya itu sudah memenuhi nutrisinya itu bagi tubuh pengguna atau belum, dan juga tujuan yang lebih mulianya lagi untuk membantu masyarakat terhindar atau mencegah dari masyarakat dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kekurangan ataupun kelebihan nutrisi bagi tubuh. Nah, di mana tujuan yang mulia ini ada kaitannya dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Tujuan ini merupakan tujuan yang mulia karena membantu orang lain. Kalau dalam Islam, agama Islam, membantu orang lain itu kan istilahnya akan mendapatkan pahala, apalagi ini bisa dikatakan sebagai pahala yang jariah. Karena apa? Karena apabila aplikasi ini terus digunakan oleh berbagai kalangan, otomatis pahalanya akan terus mengalir kepada perancang dan pembuat aplikasi tersebut. Nah, hal ini kan justru kaitannya dengan Tuhan yang Maha Esa seperti itu. Jadi kita juga menjalankan hal yang baik yang didasarkan pada agama yang kita anut seperti itu. Dimana dalam agama ini kan pasti tujuannya untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa seperti itu. Kemudian aplikasi ini juga sudah mencerminkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi aplikasi ini dirancang untuk memanusiakan manusia, baik itu bagi perancangnya dan juga bagi penggunanya. Bagi perancangnya, tentu aplikasi ini itu dibuat untuk supaya masyarakat terhindar dari penyakit yang berbahaya yang disebabkan oleh kekurangan ataupun kelebihan asupan gizi. Dan juga pembuatan aplikasi ini tuh tujuan pembuatan aplikasi ini tuh tidak memandang kalangan dengan status sosial tertentu. Jadi manfaat dari aplikasi ini dapat dirasakan oleh semua kalangan, tidak dengan kalangan dengan status sosial yang tinggi atau yang menengah ke atas, tidak, tetapi memang ditujukan untuk semua kalangan seperti itu. Kemudian yang ketiga, aplikasi ini dibuat oleh anak negeri yang mencerminkan sila ketiga Persatuan Indonesia. Karena Persatuan Indonesia itu kan maknanya itu menimbulkan rasa nasionalisme. Nah, aplikasi buatan anak negeri tentu memunculkan rasa kebanggaan tersendiri bagi penggunanya, karena ini aplikasi buatan anak bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, kemudian dengan pembuatan aplikasi ini akan memotivasi dan menjadi referensi bagi generasi milenial yang lain untuk ikut mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dalih membawa nama baik bangsa Indonesia seperti itu. Dan pastinya aplikasi ini sudah memunculkan rasa nasionalisme. Kemudian untuk sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang bermakna demokratis, nilai demokratis. Aplikasi ini dibuat dan dirancang oleh suatu organisasi atau grup, Indonesian Hydration Working Group. Dalam pembuatan dan perancangannya tentunya membutuhkan banyak diskusi dan mencurahkan berbagai pendapat dari setiap anggotanya. Oleh karena itu pasti terdapat nilai-nilai demokratis apabila dalam suatu musyawarah itu, karena kan untuk melakukan perencanaan pembuatan aplikasi ini dibutuhkan musyawarah, curah pendapat dan tukar pendapat dan diskusi segala macam. Nah, itu pasti ada nilai-nilai demokratisnya.
Kemudian yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang tadi telah dipaparkan, bahwa aplikasi ini manfaatnya dapat dirasakan oleh semua kalangan, tidak memandang status sosial tertentu. Aplikasi ini secara tidak langsung mengontrol asupan nutrisi bagi tubuh kita. Jadi ibaratnya mengerem kita untuk apabila makan makanan yang berlebihan, ataupun intinya menjadi reminder atau pengingat bagi diri kita apabila kita sudah kelebihan nutrisi atau justru malah kekurangan nutrisi seperti itu. Jadi itu merupakan bentuk keadilan bagi diri kita sendiri dan adil bagi masyarakatnya, ya seperti yang tadi telah dipaparkan, manfaatnya dapat dirasakan oleh semua kalangan seperti itu. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, sebagai bangsa Indonesia yang hidup di negara berideologi Pancasila, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila. Sekian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.